Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizbon Sianturi, SEMAP, selaku dosen Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Program studi PG PAUD ke bidang keilmuan saya yaitu manajemen pendidikan. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti pengolahan pendidikan, profesi pendidikan anak usia dini, entrepreneurship untuk anak usia dini. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pendidikan yang berbobot 2 SKS. Pengelolaan pendidikan akan mempelajari tentang tantangan dalam pendidikan meliputi keterbatasan sumber daya, resistensi terhadap perubahan, kurangnya koordinasi, dan ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan pendidikan di lapangan. Tujuan mata kuliah pengolahan pendidikan adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan berkualitas dalam proses pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini, melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Seperti perkembangan potensi peserta didik, membentuk karakter yang baik, dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manfaat dalam pengembangan kemampuan manajerial di bidang pendidikan, mahasiswa akan memahami konsep, prinsip, dan praktis pengolahan pendidikan, serta mampu merencanakan perencanaan pengorganisasian, melaksanakan, dan mengawasi berbagai aspek dalam sistem pendidikan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Untuk selanjutnya, selamat menonton video pembelajaran mata kuliah pengolahan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kelima di mata kuliah pengolahan pendidikan. Semuanya sehat walafiat? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Sally. Silakan, Sel. Sebelum memulai perkuliahan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Teh Sally yang sudah memimpin doa. Lihat kanan kiri teman kalian yang belum masuk atau yang tidak bisa hadir hari ini. Semoga mereka sehat walafiat ya. Dan kita tidak usah menunggu mereka untuk datang, tapi mudah-mudahan absen itu selalu berlaku. Kalau kita lihat dari kajian terdahulu, aktivitas dalam diskusi adalah 30%. Diskusi di sini adalah kehadiran, tanya jawab, argumentasi, pendapat, itu masuk yang 30%. UTS 20%, tugas produk, baik itu makalah atau publish jurnal di 25% dan UAS 25%. Pengembangan konsep pengolahan pendidikan itu sangat luas. Kalau kita merujuk kepada konsep pendidikan, pengelolaan pendidikan adalah yang kepada, nah di sini hakikat landasan pengelolaan pendidikan sudah lewat tentang bagaimana pengelolaan pendidikan dalam kurikulum. Ada yang tahu? Pengolahan pendidikan dalam kurikulum? Nelly? Ya. Pengolahan pendidikan itu adalah suatu proses perencanaan. Kemudian ada juga pengorganisasian. Iya. Pelaksanaan dan diakhiri oleh evaluasi. Pengelolaan pendidikan ini merujuk ke berbagai mata kuliah. Di akhir nanti, Anda akan mendapatkan pengelolaan pendidikan itu aneka ragamnya masuk ke dalam perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, satu lagi tadi apa? Pelaksanaan pembelajaran. Hakikat pengelolaan pendidikan, seorang guru harus memahami bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan kegiatan kehidupan dalam masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya, dengan kata lain
Contoh, manusia sebagai manusia seperti apa? Contoh. Contoh memperlakukan manusia bahwa di dalam Undang-Undang 45 seluruh bangsa Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak ada lagi karena sudah dihitung dana BOS untuk mereka sekolah selama 9 tahun. Kalau sekarang mungkin tamat SMA ya. Tamat SMA mereka harus gratis semua. Tapi di setiap daerah timbul Sally bahwa pungutan itu selalu tidak bisa dibohongi. Kenapa? Karena mungkin pemerintah tidak sampai masuk ke pelosok-pelosok ya. Yang berikutnya, dalam konteks administrasi pendidikan, yang sederhana ya, pendidikan suatu bangsa berkembang dari keyakinan dan filsafat negara yang melahirkan kebijakan pendidikan itu sendiri yang coba sekarang kita lihat pendidikan tanpa UN, kita tidak tahu sekolah unggulan yang mana. Tanpa UN ya, artinya tidak ada standar pendidikan nasional. Sekarang berbagai sekolah di daerah di perkotaan pakai zonasi. Apakah zonasi melibatkan sekolah unggulan? Tidak. Karena targetnya pendidikan ini bisa dilihat dari standar pendidikan itu kualifikasi. Tidak akreditasi, kualifikasi. Kalau akreditasi mah, lihat gedungnya bagus, kamar mandi bagus, sarana prasarana, kursi, media, apalagi AC, fasilitas, akreditasinya. Tidak dilihat lingkungannya bagaimana, pengelolaan pendidikannya bagaimana, tidak dilihat. Tapi, nah ini, pengelolaan pendidikan memberikan arah dan pandangan bagi seorang administrator. Siapa administrator? Kepala sekolah sebagai leadership. Nah, kepala sekolah memiliki wakil. Satu ada keuangan, kesiswaan, sarana prasarana, kurikulum dan perpustakaan. Tidak usah kepala sekolah masuk ini kursi bocor. Itu tugas wakil kepala sekolah. Di bawah, pendidikan dengan didasari oleh nilai-nilai kebenaran, baik pada tataran teoritis maupun praktis. Kang Adi, kalau tataran teoritis seperti apa? Teori yang tertulis. Tertulisnya bagaimana? Udah tertulis loh. Di sekolah, di kamar mandi, di ruang belajar, masuk ke sekolah, memiliki pakai seragam yang lengkap, pakai sepatu yang lengkap, semua seragam. Tapi kalau di luar negeri berbeda. Ada yang pakai celana pendek, pakai apa, karena bebas mereka di luar negeri. Indonesia punya kultur daerah yang agamis. Agamanya kita tidak banyak kok, cuman berapa, tapi bisa dikontrol melalui, diatur melalui kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan dari Sabang sampai Merauke SD pakai seragam merah putih. Teu aya kecuali tidak ada. SMP Sabang sampai Merauke baju putih biru. Tidak ada no make oranye. Tidak ada. Karena merujuk kepada praktis tadi. Ya, praktis, tidak bisa tidak. Berikutnya. Nah, filsafat pengolahan pendidikan. Coba Kang Dede baca alur ini. Gimana cara bacanya? Pasti paling atas dulu. Material, empirisnya seperti apa? Bisa, ini panahnya lihat. Dari sini ke bawah. Teori pendidikannya bagaimana? Ya. Kalau kita ingin melihat teori pendidikan, itu tertulis di mana di sekolah? Visi misi sekolah. Visi misi UPI, visi misi UNPAD. Setiap sekolah punya visi misi ini ditulis oleh siapa?
Seluruh sivitas akademika di sekolah ini yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan dewan sekolah ini harus apa? Sekarang Jawa Barat masuk 6:30. Pemimpin kita siapa? Deddy Mulyadi. Seluruh Jawa Barat 6:30. Nah, tidak bisa tidak karena sudah didengungkan itu. Berikutnya masuk kepada praktek pendidikan, masuk 6:30. Ini praktek pendidikan. Pulang jam berapa? Tergantung, pulangnya tergantung. Yang penting pendidikan ini mencapai konsep jam pelajaran. Karena di dalam pelajaran itu ada muatan lokal. Rizka dulu sekolah muatan lokalnya apa? Ada tari, ada nari ya, nah, ada nari. Di perkotaan, narinya bukan satu. Ada tari Bali, tari Jaipong, macam-macam. Karena keanekaragaman itu sudah merujuk kepada kedaerahan. Berikutnya, dari sini bisa lari ke administrasi untuk apa? Coba lihat praktek pendidikan. Kalau lari ke sini, ke administrasi pendidikan. Pendidikan praktek dicatat dalam kurikulum pendidikan. Muatannya ya. Berikutnya, tindakan penyelenggaraan kan tiap hari, bukan tiap hari mereka menari. Ada waktu-waktu ekstrakurikuler. Terkecuali kalau jurusannya seni tari. Bu ini kan seni lukis ya. Pak Resa seni musik. Itu beda. Beda cakupannya beda. Tapi mereka memoles satu sama lain, tidak banyak memoles seperti fakultas-fakultas olahraga. Bisa renang, bisa tinju, bisa basket, bisa. Dasar-dasarnya adalah olahraga yang terjadi di mata pelajaran. Berikutnya, dari sini ke administrasi pendidikan, masuk ke tindakan kelas, dari tindakan kelas masuk ke mana? Harus ditopang dengan filsafat. Ada mata pelajaran yang dituangkan di dalam untuk mengukur kependidikan ini. Mata pelajaran agama, mata pelajaran bahasa. Yang paling kuat sekarang itu di Jawa Barat ini adalah bahasa Sunda. Di daerah lain sudah tidak ada bahasa Bali. Tidak ada. Itu ekstrakurikuler. Kalau di kita, intrakurikuler. Ada mata pelajaran 2 jam pendidikan itu. Berikutnya, dari filsafat ini harus merujuk kepada apa? Falsafah negara. Falsafah negara tentang kebenaran. Kebenaran itu harus dipegang dari mulai sejak awal masuknya pendidik. Coba kita begitu masuk pendidikan, apa yang pertama dilihat? Masuk perguruan tinggi, apa yang dilihat? Jurusannya apa? Yang kedua, akreditasinya apa? Nggak ujuk-ujuk kamu masuk ke sekolah itu yang blus masuk daftar, enggak. Waduh, gedungnya begini ya. Jangan lihat gedung, lihat pendidikannya bagaimana. Ini terjadi di masyarakat. Masuk sekolah, lihat gedung. Waduh, kayaknya pembelajarannya nggak mantap. Belum tentu, tapi prediksi nggak jauh dari itu. Berikutnya, nah, landasan pengolahan pendidikan. Coba baca Sel. Yang ini Sel. Landasan manajemen atau pengelolaan pendidikan merupakan landasan dalam pengorganisasian dan pemanfaatan sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan. Sumber daya. Siapa yang mengatur sumber daya? Bapak maaf, kita kurang guru nih. Oh ya, buka lowongan kerja. Kita siap menerima guru. Dari negara tidak ada, murid banyak. Ya, tapi lihat dari penyelenggaraan kurikulum itu, ya kualifikasi gurunya apa. Sekarang kalian bisa masuk PAUD ini. Masuk kemana? Kelas bawah, yaitu di kelas 1 dan kelas 2. Tidak menutup kemungkinan kalau Rizka kepala sekolah. Kata Rizka Pak Dede, tahun depan ngajar kelas 4 ya. Kenapa? Karena dia cakap, mampu bidang. Membedakannya apa antara kelas bawah dengan kelas atas? Materi pedagogik menghadapi anak kelas 4 seperti apa? Nah, itu bedanya itu. Ya, perbedaannya itu. Di dalam pengolahan pendidikan semua itu dapat, ya. Berikutnya yang biru, coba, nih baca. Tunggu,
kerjasama untuk mencapai tujuan. Kerjasamanya apa? Contoh, untuk mencapai tujuan pendidikan, kerjasamanya apa? Gotong royong. Gotong royongnya di mana? Kalau kita kerja mengadakan ulangan umum. Hari ini jam pertama, jam kedua, jam 3 di setting sampai 1 minggu itu selesai. Setelah itu, apa lagi? Supaya tujuan pendidikan tercapai. Apa lagi? Kolaborasi kan sudah lewat. Ini tujuan pendidikan agar berhasil. Evaluasinya, implementasinya seperti apa di pendidikan itu? Ya, diimplementasikan. Setelah diimplementasikan, baru dievaluasi. Ya, aduh kenapa ya sekolah kita teh rankingnya teh menurun ya? Oke. Berikutnya, pengelolaan pendidikan, bagaimana pengembangannya? Coba. Desentralisasi, pengelolaan pendidikan, hukumnya beda-beda, tapi penyelenggaraan pendidikannya sama. Berikutnya, ini apa ini? Baca sama-sama. Memberikan kepercayaan pada perguruan tinggi untuk melaksanakan dan melaksanakan pendidikan dan keilmuan sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya dan kebutuhan masyarakat. Begitu Anda terjun di masyarakat, Anda sudah punya bekal ilmu sebagai tenaga pengajar. Masyarakat akan melihat Anda sebagai tenaga pendidik. Bukan melihat lagi mahasiswa, bukan melihat guru baru. Anda menjadi seorang guru. Ingat, memberikan kepercayaan dari tampilan. Kalau jadi ngajar guru teh jangan sahayun. Ya, berikan pandangan buat masyarakat itu seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Ayo Nel. Kira-kira Pak, secara keseluruhan gitu, apa saja tantangan yang dihadapi oleh pendidik khususnya dalam pengelolaan pendidikan? Yang pertama, pendidikan itu harus bisa kita menyiapkan sarana prasarana. Pengelolaan pendidikan ini tidak bisa asal bisa kita kembangkan tanpa ada modal dasar. Modal tenaga ahli. Harus ada sarana prasarana. Kedua, guru. Ketiga, gedung. Ya, sarana prasarana. Sarana prasarana itu kan banyak, ya. Ini juga sarana prasarana. Ya. Tapi kalau gedung kita sudah punya, minimal perkembangan proses pembelajaran pengelolaan pendidikan berjalan, ditopang dengan sumber daya. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak? Silahkan. Menambahkan dari hasil pertanyaan Nelly tadi? Pertanyaannya, tantangan utama dalam pengelolaan pendidikan itu apa saja? Mungkin tantangan lain yaitu ada kekurangan SDM di sekolah tersebut, karena gurunya kurang yang memiliki background yang sesuai. Iya. Kayak misalkan kalau saya temui gitu, Iya. ada sekolah PAUD yang mana di sana tuh gurunya banyak, akan tetapi yang background PGPO-nya itu cuma ada satu. Sisanya itu ada yang lulusan SMA bahkan gitu, atau bahasa Inggris, atau bahkan ada yang ekonomi. Ya. Ini pertanyaan ini dijawab dengan menarik. Minggu depan kalian akan dibagi kelompok terjun ke lapangan, akan mengkaji seperti apa pengelolaan pendidikan PAUD di lapangan. Apakah sesuai antara guru bidang studi dengan pengelolaan yang ada? Misalnya, ibu itu mah lulusan SMA, lulusan itu mah ibu itu mah lulusan SPG, dah baheula masih ada ya. Tapi kajian lapangan ini Anda harus menulis secara nyata, secara empirik sesuai dengan apa data di lapangan. Dan itu nanti Anda kaji dalam laporan, makalah sebagai temuan terjadi di lapangan. Berikutnya, sekian dan terima kasih. Oke, saya akan bertanya buat kalian semua. Pengelolaan pendidikan ini merangkup begitu sangat luas ya. Jadi Anda akan berterjun nanti di lapangan bagaimana konsep pendidikan. Saya akan bagi dua, kanan dan kiri, ya, kanan dan kiri. Kanan dan kiri kelompok A dan kelompok B. Misalnya kelompok A bertanya tentang pengelolaan pendidikan dasar. Dasar itu berarti PAUD dan SD ya.
terus menengah. Pengolahan pendidikan ini sampai semua jangan salah loh berpikirnya ya. SD pengolahan pendidikan, TK pengolahan pendidikan, SMP. Cuman bedanya kalau SMA lebih luas, mencakup, mendekati jenjang perguruan tinggi. Kalau di bawah, yang namanya bawah itu sampai SMP dasar. SMA ke sana sudah lain ya. Oke, kelas kanan kiri ini kelompok A, ini kelompok B. Coba balik kanan. Balik. Berhadapan. Laptopnya berhadapan. Nah, begitu. Siap. Oke. Kita akan bagi tiga kelompok ya. Satu kelompoknya 3 orang ya. Nanti akan terjun di lapangan mengkaji keberadaan lapangannya seperti apa. Begini. Kelompok A akan diketuai oleh Kang Dede. Kelompok B diketuai oleh Kang Ujang. Ini kita bukan debat argumen, tapi faktor-faktor apa yang terjadi stimulasi pengelolaan pendidikan di lapangan. Bebas yang bertanya. Coba Alia, silakan mau nanya. Silakan kelompok B. Ini diskusi ya, diskusi terbuka ya. Pertanyaannya, bebas ya Pak? Bebas pengelolaan pendidikan. Jika di suatu sekolah terdapat kepala sekolah yang tidak mumpuni untuk mengelola pendidikan itu, solusi seperti apa yang mungkin kalian bisa pikirkan gitu, yang mungkin pendapat kalian gitu ya, tentang kepala sekolah yang tidak mumpuni ya? Iya, kepala sekolah yang tidak mumpuni, bagaimana cara untuk memajukan sekolahnya gitu. Selain apabila misalnya kepala sekolahnya tuh pemilik yayasan misalnya, iya. Bagaimana cara kalian untuk menanggulangi gitu, untuk menyelesaikan permasalahan? Sel? Ya, bagaimana cara agar sekolahnya tetap berjalan gitu ya dengan kondisi kepala sekolah yang seperti itu. Nah, menurut saya pribadi gitu ya, kan background dari seseorang kepala sekolah itu kan kita tidak tahu maksudnya apakah permasalahannya memang kepala sekolahnya yang tidak memiliki background di sekolah tersebut atau memang dari tingkat pendidikannya gitu ya, misal dari tingkat pendidikannya yang memang belum mumpuni gitu. Nah, boleh dari situ juga si kepala sekolahnya mungkin harus berkuliah terlebih dahulu, memenuhi syarat yang memang bagaimana kepala sekolah harus memiliki jenjang di mana gitu. Memiliki jenjang. Nelly, memiliki jenjang kepala sekolah. Tambahkan. Berarti kalau begitu mungkin untuk dilaporkan. Iya. Bisa. Bilang aja. Dilaporkan ke siapa? Jadi kepala sekolahnya tidak mumpuni ya. Tidak mumpuni. Ini kan yayasan ya. Kalau yayasan itu kepala sekolah tidak bisa berkutik. Dan didem oleh yayasan. Tidak bisa berkembang. Kecuali kalau di negeri. Ya, kecuali di negeri. Aji, ada tambahan? Ujang? Oke. Berikutnya. Minggu depan kajian lapangan. Mudah-mudahan kalian dua orang. Masalah yang terdapat di lapangan Anda masukkan dalam catatan sebagai bahan kajian. Ya, tolong disimak bahan kajian. Apa-apa saja yang terdapat di lapangan yang mencuat sehingga pola pendidikan, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan pendidikannya tidak berkembang. Ya, contoh misalnya pengelolaan pendidikan daerah yang tidak berkembang itu kan sangat banyak ya. Dari guru kurang guru, administrasinya tidak berjalan dengan baik, terus sekolahnya juga tidak tepat waktu masuk dan keluarnya, banyak guru yang bolos dan sebagainya. Termasuk kualifikasi pendidikan tidak layak, artinya tidak pas gitu. Seperti yang terjadi tadi dalam pertanyaannya, banyak di guru PAUD tapi dia tidak kualifikasinya sarjana PAUD. Oleh karena itu, Bapak terima kasih kepada kalian semua. Tapi ingat bahwa tagihan Bapak di akhir perkuliahan nanti tetap submit artikel tentang pengolahan pendidikan. Di dalam submit artikel itu banyak, jangan lupa. Kita bisa lihat lagi kepada, nah, bagaimana pengolahan kurikulumnya, bagaimana tenaga pendidiknya, ingat, bagaimana peserta didiknya. Kalau catatan peserta didik ada, tapi muridnya tidak ada. Bagaimana pengolahan sarana prasarana,
Yang berikutnya adalah pembiayaan pendidikan, seperti apa, pengelolaan layanan khusus, pengelolaan pemasaran pendidikan, dan pengelolaan hubungan masyarakat. Kamu tahu nggak tentang pemasaran pendidikan? Terima siswa baru, bebas SPP, bebas uang pangkal dan sebagainya. Itu daya tarik pemasaran pendidikan. Kalau Bapak mah bukan begitu. Anak yang bersekolah dibebaskan segala-galanya. Sudah. Karena ada dana bos. Ya. Sebanyak 40 siswa. Sisanya? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan terakhir? Kira-kira kita mau diskusi sekelas? Tidak ada? Cukup? Oke, mari kita sama-sama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mata kuliah yang hari ini pengolahan pendidikan bermanfaat buat kita semua dan menjadikan bekal kita sebagai calon pendidik di masa mendatang. Kalau ada kata dari Bapak yang salah, yang kurang mohon maaf ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tanya nanti siapa kita? Kita calon guru PAUD nasional Indonesia. Siapa kita? Kita calon guru PAUD nasional Indonesia. Yeay.